Pada saat Nica yang menumpang sekutu datang dengan niatan kembali menjajah Indonesia, Bung Tomo selaku pemimpin barisan pemberontakan rakyat Indonesia mencoba memobilisasi kekuatan massa dan meminta dukungan spiritual kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Bung Tomo bersama beberapa pejuang sowan ke pesantren Tebu Ireng untuk menanyakan hukum melawan Belanda demi mempertahankan tanah air Indonesia. Lalu Hadratus Syekh menulis di secarik kertas tentang hukum jihad fisabilillah melawan Belanda. Fatwa tersebut ditulis dalam Arab Pegon, kemudian diberikan kepada Bung Tomo dan disebarluaskan kepada umat Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, perkenalkan saya Wulida Ainur Rafiq. Saya adalah santri Tebu Ireng. Dan siapapun yang menonton video ini, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dikaruniai kesehatan dan keberkahan sekaligus kebahagiaan selalu. Di konten kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang resolusi jihad. Berbicara tentang resolusi jihad, tentu tidak terlepas dari sosok besar ulama besar, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa yang menyebabkan sosok Hadratus Syekh melalui fatwanya mampu menggerakkan massa yang begitu banyak untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan? As'ad Shihab mengatakan bahwa Hadratus Syekh adalah letak batu kemerdekaan Indonesia. Beliau berjuang dengan ucapan sekaligus perbuatan. Dengan senjata yang sederhana, mampu membuat Belanda kocar-kacir. Konten ini saya buat berdasarkan riset bersama dua orang teman saya, dan riset tersebut sudah saya terbitkan di sebuah jurnal karena saya menulis sebuah artikel dan itu sudah menjadi jurnal yang diterbitkan. Tetapi sebelumnya saya memberikan disclaimer bahwa penelitian ini banyak sekali kekurangannya. Jadi bagi siapapun yang mendengar dan mempunyai data yang lebih lengkap dan lebih akurat daripada yang saya sampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Jadi, pasca memproklamirkan kemerdekaan, Indonesia sebagai negara baru menghadapi tantangan yang begitu banyak dan besar. Salah satunya adalah kembalinya pasukan Belanda dengan membonceng sekutu. Mereka berniat untuk kembali menjajah Indonesia. Dalam keadaan yang sangat genting tersebut, sosok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari muncul sebagai tokoh sentral dalam upaya mengusir penjajah. Sosok ini bukan saja seorang pemimpin agama, tapi dia juga seorang pemimpin sosial yang mampu menggerakkan massa dengan jumlah yang begitu banyaknya. Hadratus Syekh meyakini bahwa jika penjajah dibiarkan berkeliaran di bumi Indonesia, maka itu akan menghalangi syiar Islam di Indonesia. Saat itu, semangat juang para santri, para ulama di pesantren-pesantren untuk mempertahankan kemerdekaan itu menggelora. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, terjadilah pertempuran besar di Surabaya. Pertempuran tersebut terjadi tepat 66 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Ada sebuah fatwa menarik dari peristiwa tersebut, yaitu fatwa jihad demi mempertahankan tanah air. Di antara isi fatwa tersebut adalah wajibnya mempertahankan kemerdekaan tanah air Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah. Musuh Indonesia adalah satu, yaitu penjajah yang ingin kembali menguasai bumi pertiwi. Melawan penjajah adalah sebuah perang suci bagi seorang muslim dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang berada di luar radius tersebut, maka mereka wajib membantu bagi mereka yang berjuang. Ringkasan fatwa tersebut
ditulis pada sebuah surat kabar kedaulatan rakyat. Inti dari fatwa tersebut adalah menyerang orang kafir yang menghalangi kemerdekaan kita adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan jika orang tersebut miskin, meninggal dalam pertempuran melawan Belanda, dan rencana jahat mereka adalah menjadi syahid, mempertahankan persatuan kita saat ini adalah suatu kewajiban. Selanjutnya pada tanggal 21 dan 22 Oktober, para perwakilan dari seluruh cabang-cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Madura berkumpul di Surabaya. Mereka membahas perjuangan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, mereka merumuskan sebuah resolusi jihad dengan menguatkan fatwa jihad dari Rois Akbarnya. Dalam fatwa tersebut disampaikan yang intinya adalah teks penting dari HBNU pada tanggal 22 Oktober memohon dengan sangat kepada pemerintahan Republik Indonesia untuk mengambil tindakan yang kuat dan tegas terhadap upaya-upaya yang mengancam kemerdekaan, agama, dan negara Indonesia. Mereka meminta agar pemerintah melanjutkan perjuangan dalam nama Tuhan demi keberlangsungan Republik Indonesia merdeka dan Islam. Pesan ini mencerminkan semangat dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dua pesan penting ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia. Muktamar Islam Indonesia juga menyerukan agar seluruh umat Islam di Indonesia berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1946, NU Nahdlatul Ulama menyelenggarakan muktamar di Purwokerto. Dalam muktamar tersebut, Hadratus Syekh menyampaikan sebuah khutbah iftitah pembukaan. Dalam khutbah tersebut, Hadratus Syekh mengeluarkan pidato untuk membakar semangat para pejuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hadratus Syekh menegaskan bahwa syariat Islam tidak akan bisa dijalankan secara sempurna di negeri yang terjajah. Dalam pidato tersebut, intinya adalah pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tanah air dengan segala kekuatan yang kita miliki tidak boleh diremehkan. Bagi yang menyokong penjajah, hal itu adalah tindakan yang memecah kekuatan umat. Pesan ini menggarisbawahi bahwa tekad bulat umat dalam mempertahankan kemerdekaan dan mereka yang mengganggu kesatuan umat akan menemui nasib yang sekarang. Dalam muktamar tersebut, PBNU juga mengeluarkan sebuah fatwa resolusi jihad yang menguatkan agar para pejuang semakin semangat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Inti dari fatwa resolusi jihad yang dicetuskan di Muktamar NU Purwokerto adalah dalam situasi penjajahan, ada kewajiban yang jelas bagi umat Islam. Pertama, berperang, menolak dan melawan penjajah adalah kewajiban bagi setiap muslim tanpa pandang gender atau usia, bagi mereka yang berada dalam radius 94 km. Kedua, bagi yang berada di luar jarak 94 km, kewajiban ini menjadi lebih fleksibel dan sebagian dari mereka harus melaksanakannya atau bisa disebut dengan hukum fardu kifayah. Ketiga, jika kekuatan yang ada pada orang-orang dalam kategori pertama tidak mampu mengalahkan penjajah, maka yang berada di luar jarak 94 km juga wajib berperang dan membantu agar penjajah dapat dikalahkan. Kaki tangan penjajah adalah mereka yang berusaha untuk merampas kekuatan dan kehendak rakyat, dan mereka harus dibinasakan. Ketiga fatwa tersebut yaitu fatwa jihad dari Hadratus Syekh, lalu ada fatwa resolusi jihad Surabaya, dan disusul dengan fatwa resolusi jihad Purwokerto. Ketiga fatwa tersebut menjadi bukti sahih peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia, dan hal itu tidak terlepas dari pengaruh besar Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam memobilisasi massa, menggerakkan massa dalam jumlah yang besar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang jadi pertanyaan adalah, Hadratus Syekh bukanlah seorang penguasa, tetapi Hadratus Syekh mampu menggerakkan massa yang begitu banyaknya. Lalu apa saja faktor yang menjadi penentu keberhasilan fatwa tersebut menggerakkan massa demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Dalam analisa kami, setidaknya ada 3 syarat yang menjadi faktor utama keberhasilan fatwa tersebut menggerakkan massa untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Dari sisi sosial, ketiga faktor tersebut adalah yang pertama yaitu struktur kesempatan politik. Struktur kesempatan politik ini bisa kita katakan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok demi mencapai sebuah tujuan tertentu. Intinya adalah bahwa seluruh gerakan sosial yang dilakukan adalah bentuk manifestasi dari perlawanan terhadap penindasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua adalah struktur mobilisasi massa. Struktur mobilisasi massa di sini bisa dipahami sebagai basis-basis massa yang bisa digerakkan untuk bergerak bersama mencapai suatu tujuan. Ketiga adalah cultural framing, atau bisa dikatakan pembingkaian budaya. Cultural framing bisa diartikan sebagai sebuah narasi yang digunakan untuk menginspirasi, meyakinkan, dan memberikan legitimasi atas suatu gerakan yang telah dilakukan oleh massa. Lalu, apakah Hadratus Syekh memenuhi 3 syarat yang menjadi faktor utama keberhasilan sebuah gerakan sosial? Kalau kita lihat dari polanya, ketiganya itu terpenuhi. Kita coba analisis dari yang pertama, yaitu struktur kesempatan politik. Secara konteks, resolusi jihad hadir pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia baru saja diproklamirkan. Rasa persatuan bangsa Indonesia begitu kuat, ditambah dengan pasukan Jepang yang kalah atas pasukan Sekutu dan meninggalkan banyak sekali senjata. Selain itu, juga adanya pasukan terlatih yang bisa digunakan untuk melawan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hadratus Syekh menegaskan pentingnya berperang melawan orang-orang kafir. Dalam hal ini, Belanda dianggap sebagai seorang kafir harbi, di mana kafir harbi adalah seorang non-muslim yang memerangi kaum muslimin. Keadaan itu memberikan mandat kepada kaum muslim untuk memerangi dan mempertahankan diri dari kaum non-muslim. Dalam hal ini, kewajiban kaum muslim bukanlah memerangi, tapi yaitu mempertahankan diri. Hadratus Syekh juga bekerja sama dengan tokoh nasionalis sekuler seperti Bung Tomo untuk membangun solidaritas demi mempertahankan kemerdekaan. Bung Tomo datang ke Tebu Ireng meminta legitimasi agama dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, para ulama NU tiada hentinya menggalang kekuatan melalui Hizbullah dan Sabilillah, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membantu dengan pendanaan. Pesantren di lingkungan NU menjadi markas-markas dari para pasukan Sabilillah dan Hizbullah. Keterlibatan moral dan fisik dari para ulama memberikan suntikan moral bagi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah seorang ilmuwan, Fajrul Falah, menyebut bahwa kekuatan NU adalah kekuatan yang paling radikal dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada syarat pertama, yaitu struktur kesempatan politik, maka bisa dikatakan bahwa momentum Belanda datang ke Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan merupakan suatu kesempatan politik terjadinya suatu gerakan sosial. Status mereka sebagai seorang non-muslim menjadi landasan utama Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa jihad. Selain itu, momentum Indonesia yang baru saja merdeka membangun rasa persatuan di antara para elemen masyarakat, dari mulai elit politik ke para kaum bangsawan, para santri, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Syarat kedua yaitu struktur mobilisasi massa. Hadratus Syekh mempunyai banyak sekali jejaring untuk bisa digerakkan dalam suatu aksi kolektif. Di antaranya adalah Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah didirikan pada 14 Oktober 1944. Dan dalam waktu 6 bulan saja anggotanya mencapai ratusan ribu yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dan setidaknya ada 50.000 pasukan yang terlatih. Selain itu, posisi beliau sebagai seorang Rais Akbar dari organisasi yang begitu besar, yaitu Nahdlatul Ulama, posisi yang tidak pernah diduduki oleh orang lain setelah beliau. Segala titah beliau akan selalu dilaksanakan oleh orang-orang NU. Dan beliau juga sebagai seorang majelis syuro dari Masyumi. Dalam bidang kenegaraan, Hadratus Syekh juga mempunyai peran untuk menyetujui setiap usulan yang digagas oleh BPU PKI ataupun PPKI.
Selain itu, sebagai seorang ulama besar, banyak sekali tokoh-tokoh politik yang sowan kepada beliau untuk meminta saran dan nasihat. Selain itu, sebagai seorang pendidik, beliau juga mempunyai jaringan guru dan murid yang tersebar hampir di seluruh dunia. Dan sebagai seorang kiai, beliau juga mendirikan sebuah pesantren yang bernama Tebu Ireng. Seperti kita tahu bahwa pesantren Tebu Ireng merupakan supplier dari pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Pada saat meletus perang di Surabaya, Hadratus Syekh tidak hanya memberikan fatwa, tapi beliau juga dikisahkan turun ke lapangan. Beliau memberikan semangat kepada para mujahid untuk berperang melawan pasukan penjajah. Selama masa perjuangan mengusir penjajah, beliau juga dikenal sebagai sosok yang memberikan nasihat dan memberikan arahan kepada laskar perjuangan seperti GPPI, Hizbullah, Sabilillah, dan gerakan Mujahidin. Maka struktur mobilisasi yang dilakukan oleh Hadratus Syekh melingkupi dimensi tidak resmi seperti pesantren Tebu Ireng, struktur jaringan guru dan murid yang dimiliki oleh Hadratus Syekh, barisan pemberontakan rakyat Indonesia, masa radius 94 km dari lokasi pertempuran, dan juga ormas-ormas Islam lainnya. Dan sedangkan dimensi resminya adalah Masyumi, Nahdlatul Ulama, Hizbullah, Sabilillah, GPPI, dan gerakan Mujahidin. Syarat yang ketiga yaitu cultural framing. Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh merupakan stempel bagi rakyat Indonesia untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa itu kemudian diperkuat dengan fatwa resolusi jihad oleh PBNU di Surabaya dan Muktamar di Purwokerto. Fatwa itu mewajibkan bagi seluruh umat Islam yang berada di radius sholat jamak qashar untuk ikut berjuang jiwa dan raga, kecuali ada uzur syar'i. Framing adalah sesuatu yang harus ada sebagai penghubung antara sebuah narasi dengan sebuah gerakan. Paling tidak seorang individu perlu merasakan ketidakpuasan dan meyakini bahwa tindakan kolektif bersama itu menjadi pemecahan dari sebuah masalah. Fatwa ini menyentuh banyak elemen masyarakat. Fatwa jihad dari Hadratus Syekh menyentuh individu untuk merasa tidak puas, dan jalan satu-satunya adalah melakukan tindakan kolektif bersama demi mengatasi masalah tersebut. Rasa ketidakpuasan itu meliputi yaitu yang pertama, pihak Belanda telah melakukan kejahatan dan kezaliman terhadap rakyat Indonesia. Kedua yaitu Belanda ingin mengganggu kedaulatan Indonesia dan juga agama Islam. Ketiga yaitu banyak rakyat yang telah gugur melawan Belanda. Keempat yaitu Belanda memobilisasi massa untuk memperkosa kemerdekaan Indonesia. Sedangkan keyakinan yang membuat massa mau bergerak adalah pertama, perang melawan penjajah adalah fardhu ain, dan Belanda di sini diposisikan sebagai seorang kafir harbi, kafir yang wajib diperangi. Yang kedua adalah mempertahankan kemerdekaan dihitung sebagai jihad fi sabilillah, dan siapapun yang meninggal, wafat, mati saat perang, maka dia dihitung sebagai seorang yang syahid. Ketiga yaitu siapapun yang memecah belah umat, maka dia wajib hukumnya dibunuh. Dari sekian penjelasan yang agak rumit tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa ada 3 syarat utama, ada 3 komponen utama yang menjadi faktor penentu keberhasilan fatwa jihad menggerakkan massa yang begitu banyaknya. Yang pertama yaitu momentum Belanda dan statusnya sebagai non-muslim yang ingin kembali menjajah Indonesia pasca diproklamasikannya kemerdekaan. Kedua, struktur mobilisasi massa yang dimiliki oleh Hadratus Syekh yang begitu luas, baik yang resmi maupun tidak resmi. Yang resmi seperti Nahdlatul Ulama, yang tidak resmi seperti barisan pemberontak yang dipimpin oleh Bung Tomo yang meminta legitimasi agama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga yaitu framing ketidakpuasan atas kehadiran Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, serta keyakinan bahwa siapapun yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka
itu dihitung sebagai jihad fisabilillah. Itulah yang bisa kami tulis, dan kami yakin di situ banyak sekali kekurangan. Dan jika Anda yang menonton video ini mempunyai data yang lebih lengkap dan akurat, kami sangat senang hati untuk mengoreksi tulisan kami yang telah kami terbitkan di sebuah jurnal. Dan kebetulan sekali, majalah Tebu Ireng edisi ke-87, tepatnya di bulan September-Oktober 2023 ini membahas tentang resolusi jihad. Dan majalah Tebu Ireng membungkusnya dalam sebuah edisi khusus. Di sana banyak sekali kisah menarik seputar resolusi jihad, dari mulai pengorbanan, patriotisme, dan saat berdrama dan kisah-kisah heroik lainnya di dalamnya. Dan tentu saja Anda harus membacanya. Selamat malam.